Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Jemaah maghrib rahimakumullah, kita awali kajian kita malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu simak itu ayat yang ke-29 surat Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah maghrib rahimakumullah, kita berlindung diri ke Allah, semoga terjauh dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In kanat, tidaklah ada. Kanat, tidaklah ada. Tidak adalah ada azab tersebut illa terkecuali sayhatan wahidatan, suara keras satu kali. Faidah maka tiba-tiba mereka khamidun, mati. Jamaah maghrib rahimakumullah, ayat ini kalau kita lihat Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam tafsir dikatakan maka uqubatuhum illa sayhatan wahidatan sahabihim Jibril. Ini Bapak Ibu, tidaklah adalah azab buat mereka itu melainkan satu suara. Sahabihim Jibril. Suara itu adalah suara malaikat Jibril. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah,
Jadi yang belum pernah kita dengar Bapak Ibu suara-suara para malaikat, suara malaikat Jibril, suara malaikat Israfil belum pernah kita dengar. Suatu saat Bapak Ibu juga malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala. Kalau kini Bapak Ibu kalian pernah terdengar dewa suara-suara malaikat. Tapi sempat satu kali suara malaikat itu membuat manusia terkejut sedunia ini Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau di dalam tafsir ini maksudnya adalah suara di situ suara malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini Bapak Ibu yang berbahagia. Dari segi fisiknya itu pun antara timur dan barat Bapak Ibu yang berbagi. Itu sayurnya saja Bapak Ibu yang berbagi. Cuma kan tidak nampak dia. Alim sawahnya nih. Kalau sempat dia keluarkan, inilah kata mufassir, faidahum mayyitun, maka tiba-tiba mereka itu pasti akan mati. Ibu bapak, kalau pernah terjadi. Kalau nanti suatu saat sudah datang hari kiamat Ibu, segala macam suara akan keluar. Tidak suara binatang saja, suara jin, malaikat, setan, iblis, segala-galanya nanti akan keluar Bapak Ibu yang berbahagia. Dan itu akan membuat manusia sabana takajui Bapak Ibu yang berbahagia. Bahkan kata mufassir ada mereka tuh yang memang tiba-tiba mati langsung. Gitu Bapak Ibu. Dan itu jemaah Allah kalau kita lihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala Ibu. Hanya dengan suara malaikat saja manusia mati tiba-tiba. Malaikat yang sudah ditugaskan oleh Allah ke bumi ini Bapak Ibu yang berbahagia. Malaikat itu yang mengatur segala-galanya Bu. Mulai dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril urusan apa ya Bu? Urusan wahyu. Mikail urusan apa? Urusan rizki. Kok nama bagi-bagi rezeki kok urusan malaikat malaikat Mikail, Jibril, Mikail. Sudah tuh Israfil meniup sangkakala. Malaikat Jibril sudah selesai tugasnya. Malaikat Mikail sedang berlangsung. Malaikat Israfil menunggu-nunggu waktu. Beko bila tiba perintah Allah, oi malaikat Israfil kecola, ambillah trompet oleh hatu takajui makhluk sedunia kepada yang bagi. Belum pernah terangkan di gitu. Israel mengaku mencabut nyawa. Lain bakal ranjungnya sampai kini Pak. Tiba di diri awak dan dalun ni. Coba Bu ya. Mungkin awak sedang duduk kini kok ada orang malah meninggal, sedang serang dicabut nyawa dah. Maka malaikat Israel kau Bu ya. 70 kali nyumain awak sehari semalam, 70 kali Bapak Ibu sedang diintai malaikat Israel gini. Mungkin tiba di rumah beko gue. Mungkinnya menunggu-nunggu di rumah wakilnya Pak. Lama nih Ibu tuh mengaji kayaknya ndak ambul lah menunggu di rumah ya tadi. Pas tiba di rumah beko endak hilang soro segala-gala tabuju di tengah rumah Bapak Ibu. Ndak tahu kini sebab malaikat tu kan bertamu ke rumah awak
pintu nak terbuka, air nak terserak dan pintu tidak bergerak, salam pun tidak ada. Tidak ada mengucapkan salam datang dan tidak mengucapkan salam pergi. Ternyata orang di tengah rumah terjelat tak dibuat. Hebat. Nan tamu ku pai sekali. Ada jepiknya nyawa awak. Nah, tibu ya. Nan dijapik nyawa kita diambil secara perlahan-lahan ibu, sudah diambil suruhan Allah Subhanahu wa taala. Hendak akecallah. Lah sudah malaikat sekazarif Allah pailah dari rumah aku. Allah siapa? Tinggallah badan Bapak Ibu, tidak ada bergerak sama sekali. Ibu ya, saya lihat saksikan orang nan meninggal di tengah rumah itu Pak. Keliling keluarga, sanak pemilik, kerabat, ada tolan Bapak Ibu mencari awak, namun awak tidak mencari mereka Bapak Ibu. Kenapa? Karena nan dijapik dan malaikat telah terbawa Bapak Ibu. Itu yo peristiwa dan pasti kawak rasakan Bapak Ibu. Menangi anak menantu cucu kerabat ada tolan, kita tidak tahu dah tu menangi Bapak Ibu. Dan roh kita sudah dijemput oleh malaikat maut Bapak Ibu. Nanti barangkali itu Ibu 70 kali awak diintai-intai oleh malaikat Bapak. Mungkin kali kini ada mungkin kali besok ia terjadi. Pokoknya ibu bapak siap-siap saja taruh ibu ya. Boleh siap dah Ustaz? Ada siap dah siapnya. Siap taruh. Beramal tidak beramal, suka tidak suka, berdosa tidak berdosa. Laki-laki padusi bujang gadi tua muda, mombang jatuh kalapo jatuh enak. Saya lihat Pak Ibu di Palestina kini kok. Itu sungai darah Bapak dan Ibu, sungai darah Palestina. Hancur-hancuran Bapak Ibu. Ada cek keluarga tebuk habis rumah meninggal, anak mau ayah ibu meninggal seluruhnya, tinggal anak seorang saja Bapak Ibu. Bayangkan anak umur kelas 3 SD. Duduk lainnya dekat rumah hancur tu Bapak Ibu. Bara kesan dia nyati gitu Bapak Ibu. Nyo saksikan mayat ayahnya Bapak Ibu. Ayah dan ibunya dia sisi. Subhanallah ya. Itu nanti jadi gini. Boleh itu kematian Bapak Ibu. Ibu ya. Awak ba'ala kematian kita Bapak Ibu. Pokoknya kita siap-siap tari Ibu ya. Kadapi ayo awak sedang baik-baik, sedang ini Allah, sedang kita melakukan amal-amal soleh dijemput oleh Allah. Jangan awak sedang baik dosa nyawa kita dicabik malaikat lalu mati kita mati tercela, kita akan kena oleh azab kubur Bapak Ibu. Aku malaikat Israel punya sedang bakar raja tu, tak berhenti dah Pak. Israel, alibu Rakib, Hatib, enak, Malik, Ridwan. Itu apa dia yang berbahaya? Sini dikatakan apa dia yang berbahaya? La haraka bihim kad akhmadat anfasum hatta saw kan naril khamidah. Ini apa dia yang berbahaya? Tidak bisa mereka bergerak di tempat mereka. Kan akhmadat, sungguh mereka sudah mati sehingga mereka taubannya seperti kanaril khamidah, taubannya seperti abu habis. Bayangkan dengan suara malaikat Jibril saja manusia bisa mati tiba-tiba Bapak Ibu. Ajma'ah wakumullah. Qala mufassirun, berkata para mufassir Ibu, di seluruh mufassir itu berkata, apa kata mereka? Wa fil ayati istihqarin li ihlakihim fa innahum azal wa ahwan. Sabananya kecek mufassir ayat 29 ku istihqaran merupakan hinaan terhadap orang-orang musyrik, terhadap orang-orang kafir.
li'ihlakim atas kehancuran mereka. Fa innahum azal, sesungguhnya orang-orang musyrik itu azallu wa ahwanu ala Allah. Mereka itu menghina Allah, mereka itu merendah-rendahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang memuliakan Allah itu orang beriman, yang memuji Allah itu orang beriman, yang dekat dengan Allah orang beriman, yang beribadah kepada Allah orang beriman. Orang musyrik, orang kafir, azallu wa ahwanu ala Allah, mereka menghina Allah Subhanahu wa taala. Atau masuk Israel itu menghina Allah manusia itu. Siana bagi nyawa orang Israel itu. Entahlah ketuhan mereka itu. Kalau dia nyawa adalah membunuh orang itu. Ajamahullah. Kenapa? Karena mereka itu akalnya tidak ada. Yang ada bagi mereka hawa nafsu. Kalau ada akalnya orang Israel itu ya, di malamnya orang mau membunuh orang, tuaka aku tidak boleh. Karena orang-orang kafir, orang Israel seperti itu, minumannya memabuk-mabukkan itu. Makanan-makanan yang haram-haram saja itu. Tuh komodi itu ganas-ganas bu. Masaji dicayani orang dibunuhnya, nah anak ketek dibom segala macam, rumah sakit dihancurkannya. Kena manusia itu. Kenapa? Karena mereka azallu wa ahwan Allah. Mereka menghina Allah SWT. Memang yang menciptakan orang Palestina itu tidak Allah. Allah ciptakan. Yang menciptakan orang Israel ya Allah juga. Tak berpikir itu. Tidak ada rasa kasih sayang. Begitu orang kalau hina ibu, karajonya hina-hina di dunia. Orang kalau menghina Allah, karajonya pasti hina di dunia. Itu karajo, membunuh, menyiksa, mengancam orang lain kepada ibu. Awak boleh dah buat. Jangan ke manusia, ke binatang ibu gitu ibu ya. Ibu, ibu. Bawa di rumah, ibu ke kucing, ibu ke ayam, namun kita bunuh kepada ibu berbagai. Ikut orang yang sholat, anak-anak tidak berdosa, orang menghafal Quran, dekat dengan Allah, ibu ya, orang sedang sembahyang di masjid, dibom habis-habisan. Anak orang sedang di rumah sakit tu 500 orang mati, ibu ya, anak tu ya sedang berada di rumah sakit, rumah sakit ibunya akan sakit manusia. Nah ini bapak ibu. Kemudian silal malaika liyahlakihim. Nah, ini bapak ibu yang berbahaya. Jadi orang-orang musyrik dulu dihancurkan tidak sulit bagi Allah SWT hanya dengan mendatangkan malaikat ke negeri mereka. Ya. Didatangkan oleh Allah malaikat Jibril ke negeri mereka, dengan suara malaikat Jibril mereka mati saja. Mati. Hanya sulit. Mungkin awak mencari keadaan kini pun tidak sabar mencari perang Palestina aja Israel itu kita tidak sabar ibu ya. Tapi ingat bapak ibu yang berbahaya, kalau orang Islam mati, kalau orang Islam itu mencari mati, kalau orang kafir mencari hidup ibu. Orang Islam matinya mati syahid, kalau orang kafir mati tercela masuk neraka selama-lamanya. Karena dua anak ketik sama kecil bu, enak. Anak kecil bu, anak kecil anak ketik itu bu ya. Sebenarnya kamu wahai orang Israel kata anak Palestina itu tidak bisa akan berbuat apa-apa tanpa senjata, tidak akan bisa. Bagak-bagak anak-anak itu, bayangkan ibu anak-anak itu jual batu saja, jual batu itu membaik tank orang Israel. Karena kalau mereka itu bapak ibu hidupnya adalah memang untuk menegakkan Islam pada yang berbahagia. Ini jamaah Allah. Bapak Ibu yang berbahagia. Waqad ruya annahu lamma qutila Habib An-Najjar. Ini ceritanya
kepada sebelum ada yang berbahagia, ketika diceritakan apa annahu lamma, sesungguhnya ketika dibunuh, siapa dulu orang saleh Bapak Ibu? Yang bernama Habib An-Najjar. Kan itu cerita sebelum ada yang berbahagia. Dialah yang mengingatkan orang-orang kampungnya. Ternyata Habib An-Najjar itu mereka musuhi, mereka siksa, mereka aniaya, mereka bunuh. Orang soleh, orang mengajak kepada jalan yang benar. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Ghadaballahu ta'ala lahu fa'ajjala lahu nuqmah fa'amala Jibril fasabihim sihatan wahidatan. Ya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Karena mereka itu menolak akan dakwah Habib An-Najjar, maka mereka tersebut didatangkan oleh Allah kepada mereka malaikat Jibril, maka mati mereka di tempat mereka tinggal. Hanya justru saja Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kalau didatangkan di Allah, Bu, malaikat Jibril ke Israel itu cukup dengan suara saja mati seluruhnya orang Israel itu. Agak susah. Sabarlah, Bu. Memang ada tanggal, ada waktunya nanti. Azab bagi Israel itu masih tertunda ya. Tunggu. Mereka berbuat seperti itu kan mempertinggi tempat jatuh tuh, memperdalam lubang untuk dicampakkan di sini. Ibu ya, digali yo. Banyaknya dosa, banyak kesalahan. Bayangkan Bapak Ibu, lah berjuta-juta orang mati itu. Sampai ini kan terhitung 100 tahun itu, 100 tahun perang Israel dengan Palestina yang berbagai. Nah, terhitung lagi. Jemaah rahimakumullah. Kemudian pasah Habib sayhatan wahidatan. Ini bersama dengan di atas yang berbahagia. Maka cukup dengan suara malaikat satu kali. Famatau an akhirihim. Maka akhirnya mereka adalah mati. Ini terjadi kepada yang berbahagia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jemaah rahimakumullah, apa? Ya hasratan 'alal ibad. Ini apa yang berbahagia. Ya hasratan 'alal ibad. Alangkah benar penyesalan. Ini Bu, menyesal. 'Alal ibadi, atas hamba-hamba. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, orang-orang musyrik, orang kafir nanti suatu saat akan menyesal. Menyesal Ibu. Kenapa tidak beriman? Kenapa tidak masuk ke dalam agama Islam dulu? Kenapa tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau apa Ibu cari dalam sore apa kok An-Naba ayat terakhir itu Bu ya. Ya laitani kuntu turaba. Itu salah satu bentuk penyesalan orang kafir. Ibu ya. Alangkah baiknya dulu saya jadi tanah. Ibu ya. Kalau jadi tanah kan tidak baik-baiknya persoalan. Tanah tidak akan dipariso-pariso, tanah tidak akan ditanyo, tanah tidak akan diazab, tanah tidak akan diagia kesenangan Bu. Ibu ya. Jadi orang kafir, seluruh orang kafir yang ada di dunia aku nanti akan menyesal Bu. Deh, menyesal bapak Bu jadi orang kafir dulu itu. Awak Bu, tak adanya senyesal, nyesal. Awak dah beruntung ke bapak Ibu yang berbahagia. Semua orang yang tidak menyembah Allah akan menyesal nanti. Jadi, ya hasratan 'alal ibad. Alangkah besarnya penyesalan 'alal ibad, atas hamba-hamba. Manusia-manusia ini Bapak Ibu yang berbahagia. Kita kutip tafsir Bapak Ibu, apa kata mufassir? Ya asifan ala haula'il mukazzibin. Ini Bapak Ibu. Alangkah menyesalnya siapa? Al-mukazzibina lirusulil munkarina. Ya Bapak Ibu yang berbahagia. Siapa mereka? Al-mukazzibina lirusul.
mereka yang mendustai rasul-rasul. Umat kalau tidak patuh dengan Rasul, umat tidak meyakini akan kebenaran para nabi dan Rasul, mereka akan menyesal tiap hari. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tidak semua umat patuh kepada Nabi dan Rasul ibu. Umat Nabi Musa, Bani Israel, lepas tuakan Nabi Musa seluruh ibu, tidak. Umat Nabi Nuh, lepas tuakan Nabi Nuh seluruh ibu, tidak. Umat Nabi Isa, lepas tuakan Nabi Isa seluruh, tidak. Kalau mereka patuh kepada nabi-nabi tersebut, maka mereka akan masuk surga, ibu bapak yang berbahagia. Karena nabi dan rasul itu mereka adalah orang-orang yang taat, termasuk umat Nabi Muhammad. Ialah seluruhnya patuh ke umat, patuh ke Nabi Muhammad. Dah. Kau ada ke zaman ke yang mengaku-ngaku umat Nabi Muhammad banyak. Dan patuh dan taat dan tunduk dan soleh itu dah marah ibu. Kau apa ibu-ibu nang kesuruh kau kan nampak patuh dan nama mengaji kan. Kau kan elok-elok manusia ibu nak. Awak ndak ada mukazzibin ibu ya. Awak ndak ada mendustai Rasul. Kalau awak patuh awak ka Rasul, sami'na wa ata'na ibu ya. Salat berjemaah ke Nabi, salat berjemaah. Salat dawal waktu ke Nabi, salat dawal waktu. Kama saji ke Nabi, kama saji awak. Mengaji ke Nabi, mengaji awak. Baca Quran ke Nabi, baca Quran awak. Itu tindak mukazzibin. Anan mukazzibin ko apa? Mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad kasurau pamale atau mukazzibin manusia. Ini negara iwa kau kan tak ada bu. Kalau yang tak ada dia arah-arah ke situ tu banyak anak. Aku mukazzibin dan rasul, orang-orang mendustai rasul. Banyak bu mengaku-ngaku umat Nabi Muhammad itu. Tapi cara kehidupan Nabi, cara berakidah Nabi, cara amalan Nabi, banyak yang tak cocok, banyak yang tak sesuai, banyak yang beramal terbaju awak saja. Jamaah rahimakumullah. Ini dikatakan. Kemudian yang kedua, nah pertama ya, mereka itu ya orang-orang yang menyesali siapa? Al-mukazzibina li Rasulillah. Yang kedua, al-munkarina li ayatihi. Mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah SWT. Tidak percaya mereka dengan Al-Quran. Tidak percaya bu. Al-munkarina li ayatihi wa ya hasratan alaihim. Orang-orang yang mendustai para rasul, orang yang mengingkari akan ayat Al-Quran, mereka nanti akan menyesal. Itu tuh bu, dakwah dah bu. Menyesal-nyesal ke besok nanti orang-orang bu, orang nanda mau mengaji, orang nanda mau baca Quran, itu menyesal nanti bu ya. Apa penyesalan bu? Alangkah rancaknya mau ngaji Al-Quran di dunia, memang ngaji Al-Quran dulu. Ini bapak ibu yang berbahagia. Jadi penyesalan ke bila bu? Bisa. Kalau kini orang santai-santai aja bu. Kalau penyesalan kini diterima bu. Tapi kalau penyesalan di akhirat tidak terima. Tidak ada gunanya. Ini dikatakan lewat pasir. Maja'ahum rasulun illa kazzabuhu wastihza'uhu bihi. Ini bapak ibu yang berbahaya. Tidaklah datang kepada mereka terkecuali rasul, melainkan mereka kazzabu, mereka mendustai rasul itu. Kemudian wastihza'uhu, dan mereka memperolok-olokkan rasul. Jadi ibu bapak, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu banyak diperolok-olokkan oleh manusia.
Nah, bolok-bolok ke babu, nak serana aja tuh, bermain-main. Termasuk orang seperti ini, banyak yang memperolok-olokkan Nabi Muhammad. Nabi kamu siapa? Muhammad? Kamu mengikuti Nabi Muhammad atau tidak? Tak mengikuti Nabi Muhammad? Cara kehidupannya tak sesuai dengan Nabi Muhammad? Itu namanya istihza itu. Ada yang berbahaya. Wa hakaza adatul mujrimina fi kulli zamanin wa makanin. Cek mau pasir apa? Ikulah kebiasaan orang-orang yang mujrimin. Osan mujrimin itu orang-orang dan banyak-banyak dosa. Siapa banyak dosa? Manusia yang mendustai Rasul, manusia yang tidak yakin dengan ayat-ayat Allah, itu namanya mujrimin. Fi kulli zamanin wa makanin. Cek mubasir, kapan saja dan tempat di mana saja, memang banyaklah para mujrimin itu, Bu. Di mujrimin ko orang yang hobi berbuat dosa di dalam hidup, Ibu. Kalau awak hobi mana, Bu? Hobi babe bayi, hobi babe palo, wena. Tapi ada lo kelompok lain hobi babe dosa. Mencandu dia dosa tu. Apa ada yang berbahaya? Kecek mufasir 5 saja ada tu mujrimin itu. Kapan saja mereka tetap ada. Dari zaman ke zaman, mulai dari zaman Nabi dan Rasul sampai zaman sahabat, sampai kepada zaman para ulama, sampai sekarang, sampai akhir zaman, sampai hari kiamat nanti, tetap ada orang-orang yang mujrimin itu. Jadi yang menghalangi manusia Bu ya, tidak taat, tidak sholat, tidak mau mengaji, malaikat surat, karena di dalam dirinya itu sudah banyak dosa dan kesalahan. Ibu bapak sanang ke suroko kan awak adalah taubat taruh ke Bu. Kalau tidak taubat ya Bu ya, ke suroko tidak lama gitu. Ya Bu ya, tidak lama ya ke suroko. Banyak kalau tidak lama orang tidak rami deh. Ya Bu ya. Cek ini kan orang mencari orang rami, Bu. Ya Bu. Kalau mencari orang rami kemakin Ibu. Tempat kampanye ya tak. Itu rami orang. Tapi kalau babek bayi bertekun diri, bertanang wak mengaji-ngaji ku Bu ikut tak barah bapak Ibu yang berbahaya. Makanya jamaah rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh mufassir ini betul-betul terjadi sampai kapan saja Ibu Bapak. Manusia mujrimin itulah yang mengacau-ngacau dunia, ya. Bagi mereka itu kata Allah pasti mereka akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka nanti. Ajma'a rahimakumullah. Qala fi khasyatil Baidawi. Di Baidawi berkata ada yang berbagai seorang mufassir, innahu ahqa'un bi ayyahtasu. Sesungguhnya mereka benar-benar menyesal ala anfusim, atas diri mereka. Menyesal, orang-orang kafir menyesal atas diri mereka. Diri aku dulu ko aku kafir aku dulu, banda taat aku dulu ke dunia, babo dak ke surau. Itu namanya abu ala anfusim, menyesali dirimu. Ibu ya, menyesal mana? Allah tasir alaihim. Di arti apa Ibu yang berbagai? Mereka betul-betul menyesal atas diri mereka. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, ya, ini dikatakan oleh Allah, ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang atas mereka dari Rasul, melainkan mereka itu apa? Dengan Rasul tersebut yastahzi'un, selalu mempermain-mainkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib rahmatullah, ini perilaku orang-orang yang tidak bertauhid, Bapak Ibu. Jadi bagi mereka
Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan siksa, Allah sudah siapkan azab dengan seberat-beratnya. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, bagi kita ada kesempatan, ada waktu, badan sehat Bapak Ibu yang berbahagia, batu waktu awak memanfaatkan waktu awak untuk melakukan kebaikan. Dan kita Bapak Ibu, kalau kamu menyesal kini ibu, jangan disuap menyesal. Penyesalan sekarang diterima oleh Allah. Penyesalan di alam akhirat itu tidak lagi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya nasi sudah jadi bubur, perbuatan sudah terlanjur. Latanya terlanjur jadi orang kafir di dunia, menyesal di akhirat, itu tidak ada guna Bapak Ibu yang berbahaya. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu Bapak Ibu adalah tidak ada sama sekali. Apakah Allah akan menolong mereka? Apakah Allah membantu mereka? Tidak. Yang memasukkan mereka ke dalam azab adalah memang perangai dari diri mereka sendiri. Ini jamaah Allah. Itu sampai ayat yang ke-30 ya. Nah, itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, ayat yang ke-31 ya. Dikatakan oleh Allah SWT, alam yarau kan ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah mereka tidak memperhatikan ahlakna, berapa banyaknya kami telah menghancurkan kaum sebelum mereka, minal qurun, dari beberapa kurun, annahum ilaihim la yarji'un, sesungguhnya mereka kepada mereka la yarji'un, tidak kembali lagi. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Ini dulu Bapak Ibu lah banyak kaum yang dihancurkan. Kaum Samud, kaum Ad, kaum Saleh, kaum Nuh, Bani Israel. Ibu ya, banyak sudah dihancurkan di Allah Bapak Ibu yang berbahagia. Sampai akhir zaman Bapak Ibu yang berbahagia, masih banyak lagi manusia yang akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka Israel itu tunggu tanggalnya, Bu. Tunggulah. Kalau kena badai betang tu, Bu ya. Kena badai, kena topan segala macam. Kita doa mudah-mudahan hancur mereka. Yang berbahagia. Mereka itulah manusia yang paling berbahaya sekarang di dunia, Bapak Ibu. Mereka lah yang paling banyak membunuh umat Islam yang berbahaya. Ajamah Allah. Itu dikatakan oleh mufassir. Kita lihat Bapak Ibu yang berbahagia. Di sini dikatakan, alam yata'az haula'il musyrikun, apakah kalian wahai orang-orang musyrik tidak dapat pelajaran biman ahlakallah, betapa banyaknya Allah sudah menghancurkan sebelum mereka, dan minal mukazzin, orang-orang yang mendustai Rasul, wa ya'lamuna annahu al-muhlikin la audata lahum ila dunya, mereka sudah dihancurkan itu, tidak lagi kan bisa kembali ke atas dunia Bapak Ibu. Kalau lagi dibunuh aja di Allah pada Bu, tidak ada kebangkit-bangkit le Bu, sampai ke neraka esok tidak ada. Siapa yang akan membela mereka demo yang tidak lagi. Ini yang dikatakan oleh Allah, annahum ilaihim la yarji'un, mereka tidak akan bertemu lagi dengan keluarga mereka yang ada di atas dunia. Jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita selalu istiqamah dalam hidup, supaya Bapak Ibu yang berbahaya, hidup kita ini terjauh dari orang-orang yang mukazzibin, orang-orang yang mendustai Rasul, orang-orang yang tidak yakin dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Bapak Ibu alhamdulillah kita meyakini Rasul, dan kita tetap berpegang teguh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sehingga itu kaji awak dulu sampai ayat yang ke-31 Bapak Ibu ya. Itu pelajaran bagi diri kita masing-masing, betapa Allah telah gambarkan kepada kita, umat dulu, umat sekarang, sampai akhir zaman. Itulah perilaku yang sudah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.